Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita sebagai konten kreator, para youtuber pemula, syarat yang harus kita penuhi adalah syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk bisa mengajukan monetisasi YouTube ya. Bahkan banyak channel yang kesulitan untuk mendapatkan syarat monetisasi tersebut. Tetapi justru di luaran sana banyak channel-channel yang angkat tangan dan mereka pun sebetulnya sudah ada estimasi pendapatan meskipun belum seberapa. Mereka menyerah dan akhirnya menawarkan channel tersebut kepada saya. Barangkali bang, ada yang minat untuk membeli channel saya, silahkan hubungi saya. Nah, dan ternyata bukan hanya satu dua ya yang nyuruh saya menjualkan channelnya. Nah, tetapi di sini pun kita harus mempelajari ke depannya langkah apa sih yang harus kita lakukan di saat channel kita itu sudah dimonetisasi. Jangan sampai kita hanya berburu syarat monetisasi, tetapi setelah dimonetisasi justru kita itu kesulitan untuk membangun channel YouTube kita ya. Ingat, syaratnya itu bukan hanya 1000 subscribe, 4000 jam tayang, 10 juta view, tetapi ada lagi syaratnya itu 100 dolar. Inilah yang lebih sulit ya untuk mendapatkan syarat 100 dolarnya itu. Mungkin kalau hanya ini menurut saya sekarang ini sangat mudah, karena mungkin ya 1K kalau menurut saya 1000 subscriber dari video shotnya pun bisa cepat. Untuk 4K mungkin kalau yang menggunakan laptop atau komputer itu bisa menggunakan teknik-teknik yang lainnya ya. Dengan cepat kita bisa dapatkan. Untuk 10 juta viewer pun kalau kita rutin upload video short dan video short kita bagus bisa tercapai. Tetapi inilah yang akan menentukan perjuangan kita itu. Apakah kita akan bisa menghasilkan uang? Apakah kita akan mendapatkan gaji? Karena anggapan kita ya, mungkin kalau channel kita sudah dimonetisasikan, yang pertama tentunya iklan sudah aktif dan kita harus mengejar 10 dolar ya. Dari 10 dolar tersebut kita dapat pin ya, dari dapat pin, dan pin tersebut tentunya kita harus mengisikan 6 digit ya, 6 digit. Nah, setelah itu kita verifikasi nomor rekening. Dan nomor rekening tersebut apabila kita gunakan nomor rekening kita, ya tentunya kita harus dengan benar ya. Karena apa? Karena nanti pihak Google akan mengirimkan uang sebesar di bawah 500 rupiah biasanya ya ke Google, ke nomor rekening yang kita daftarkan ini. Dalam hitungan 3 hari akan sampai dan kita wajib cek di ATM atau di banknya langsung ya. Setelah ini, apabila sudah selesai semua, tentunya kita tinggal memverifikasi identitas pajak. Pajak Amerika itu wajib buat semua konten kreator ya. Pajak Amerika Pak wajib. Apabila kita tidak mengisikan, mungkin kita akan gagal gajian ya. Dari sinilah perjuangan kita. Dari 10 dolar inilah lebih-lebih mengejar 4000 jam tayang. Bayangkan, dari satu video misalkan kita upload videonya itu hanya mendapatkan 100 penonton atau paling tinggi 1000 penonton, berapa yang kita dapatkan? Ini hanya mendapatkan 0. Ini hanya mendapatkan 0,40 dolar. Dan kalau kita dapat 40 dolar dari satu video, itu tandanya kita mendapatkan 7000, kurang lah dibilang ya 7000 rata ya, dari satu video. Kalau kita harus mengejar 100 dolar, mungkin kita itu harus upload video mendapatkan 100 penonton. Dari 1000 penontonnya itu harus mengupload videonya itu sebanyak 100 video, mungkin akan bisa tercapai ya. Nah, dari 100 video itu bisa mencapai 100 dolar. Nah, mungkin apakah kita itu setelah mendapatkan 100 dolar ya, banyak yang bertanya-tanya nih, bang, channel saya sudah mendapatkan 100 dolar dan gajian akan diturunkan 21
20, 21 ya, 22, 23 sampai 24. Nah, gaji akan turun. Tetapi apakah setelah kita mendapatkan gaji seperti ini, setiap bulannya akan mendapatkan gaji terus seperti ini? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Kalau misalkan ini bulan ini ya, saya hapus. Ini misalkan sobat semua, di monetisasinya itu bulan Januari kita dimonetisasi, dan Februari kita akan masuk pendapatan ya. Februari kita masuk pendapatan, ini Januari monetisasi, dan Februarinya itu baru masuk. Misalkan kita sudah dapat $100 nih. Nah, $100. Lalu di bulan Februari ini ternyata viewernya tidak mencapai syarat, misalkan hanya mendapatkan $80. Nah, berarti kita di bulan Februari, Maretnya itu kita tidak dapat gaji ya. Di bulan Maretnya tidak dapat gaji. Kalau misalkan di Februari kita tembus $100. Nah, lalu bulan ini yang misalkan bulan Februarinya kita hanya mendapatkan $80. Kan bulan Februari sudah gajian nih kita ya, sudah mendapat gaji dari $100. Lalu untuk Februari itu pendapatannya itu hanya $80. Nah, itu tandanya kita bulan Maret tidak gajian. Jadi kita harus menunggu lagi bulan April. Nah, April mungkin kalau April bisa mencapai lebih $20, itu bisa gajian kita itu ya. Harus mencapai dulu, karena kan untuk syaratnya itu di sini sudah dijelaskan ya di Google AdSense. Kita kalau ada tanda biru seperti ini, nah tanda biru kalau sudah pol sini itu $100 ya. Lalu bulan besoknya kita hanya mendapatkan 80. Itu tandanya kita bulan berikutnya tidak gajian ya. Harus menunggu bulan berikutnya. Itu pengalaman saya pribadi waktu saya dimonetisasi. Mungkin anggapan saya setelah channel saya dimonetisasi setiap bulan nih bisa gajian, karena mungkin yang dihitung ternyata tidak. Saya pun dulu sekali dapat gaji mungkin 1.450.000 ya, pertama kali gajian. Lalu bulan berikutnya saya tidak gajian karena penonton saya itu sedikit. Bahkan saya 2 bulan berikutnya tidak gajian karena belum mencapai syarat seperti ini ya. Harus terpenuhi syarat yang garis biru itu. Setelah syarat garis biru terpenuhi $100 baru kita dikirim email. Kalau masih $80 nih bulan Februarinya, $80. Lalu bulan Maretnya kita hanya dapat $10 misalkan ya, bulan Maretnya. Nah, ini pun bulan Aprilnya tidak bisa gajian. Jadi jangan salah. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari sekarang buat sahabat YouTubeku yang ingin mengembangkan channel YouTube dan ingin mempunyai penghasilan yang memang setiap bulan kita dapatkan, yang pertama kita harus fokus isi konten kita ya. Yang kedua, konsisten upload video. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, uploadlah video yang mungkin sehari satu ya. Kalau kita ada waktu, kalau mungkin waktu kita senggang terus ya, kita bisa upload video 2 sehari. Tetapi jangan video yang asal-asalan. Tetap kita itu harus melihat apa kemauan audiens kita, apa kemauan penonton di channel kita, apa video yang lagi dibutuhkan di channel kita ya. Jangan sampai kita membuat video asal-asalan, mentang-mentang channel kita sudah dimonetisasi, yang penting ada iklan, justru itu akan kesulitan ya. Kenapa? Karena penonton di video kita itu tidak mau menonton sampai full, bahkan paling 2 menit sudah ditinggalkan. Kan iklan itu biasanya akan muncul 2 atau 3 kali ya. Di pertama akan muncul, di kedua biasanya di 4 menit. Nah, kalau video kita hanya ditonton 2 menit, mungkin yang 4 menit dan yang ke belakang itu iklan tidak akan diputar. Jadi harus kita perhatikan, jangan sampai gagal untuk lemas ya. Jangan sampai kita menyerah. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.